Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri untuk para sahabat petani sawit mandiri. Semuanya tanpa terkecuali saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat, diberikan murah rezeki, jauhkan dari berbagai bala, dan dilancarkan dalam semua usahanya. Hari ini tanggal 24 Juni 2023 pada hari Sabtu, saya sedang melakukan pemanenan di kebun kami sendiri, yang saat ini alhamdulillah walaupun lagi musim trek ataupun lagi musim buah kurang, tapi hasilnya masih agak lumayan. Ini hasil daripada pola pemupukan yang saya kombinasikan antara pupuk kimia dengan pupuk organik, yaitu pupuk NPK Mutiara 16-16-16 saya kombinasi dengan pupuk Pilo Slow Release dan Eco Farming. Ini yang dipanen saat ini, yang di sini adalah luasan 4 hektar. Yang dulu itu rata-rata sekali panen menghasilkan 9 ton waktu buah banyak. Tapi kalau sekarang karena memang lagi buah kurang, ini perkiraan saya sekitar 6 ton. Karena ini baru yang diangkut sekitar 2/3 itu yang angkut. Kalau buahnya alhamdulillah memang memuaskan. Buahnya besar-besar. Ini sedang sholat zuhur, habis makan. Ini istri saya menemani kami dalam melihat tenaga yang sedang manen. Nah, ini teman-teman hasilnya teman-teman. Buahnya memang tidak mengecewakan. Kalau yang paling besar berkisaran sekitar 40-45 kilo. Tapi kalau dipukul rata adalah 20 kilo per janjang. Jadi satu kali nimbang itu kadang 3, kadang 4, kadang 5, dan kadang ada yang 6. Jadi kalau dipukul rata adalah 20-25 kilo per janjang. Ini masih terus mengangkut karena masih banyak yang belum diangkut. Dan ciri-ciri daripada pemupukan yang menggunakan pupuk yang saya kombinasikan itu seperti ini teman-teman. Jadi buahnya ini hampir dikatakan sudah ini 70% sudah pada bermunculan, dan cirinya adalah daunnya hijaunya mengkilat. Mengkilapnya hijau daun ini dikarenakan dari pupuk Pilo Slow Release. Dan pupuk Eco Farming itu saya siramkan setelah 2 bulan kami pupuk dengan pupuk kimia, yaitu NPK Mutiara dari PT Pusri. Seperti ini karungnya teman-teman. Seperti ini karungnya. Ini yang saya pakai pupuk kimianya ini. Nah, ini NPK dari Pusri 16-16-16. Setelah saya pupuk dengan ini, 2 bulan berikutnya itu saya siram dengan menggunakan Eco Farming. Nah, sebelum saya pupuk ini dengan NPK ini, 3 bulan yang lalu sudah saya pupuk dengan Pilo Slow Release. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini kalau tingginya seperti ini sudah 6 meteran lebih dikit. Yang seperti ini adalah 5 meter. Kalau yang 5 meter seperti ini, daunnya kurang lebih tinggal 1 jengkal lagi sampai kepada tanah. Jadi itu, walaupun tinggi pohonnya rata-rata sudah 5 meter, 6 meter, masih gelap dan rimbun karena pelepahnya terjuntai. Dan hijaunya tuh dia berkilau, mengkilap, kayak berminyak. Itu ciri-ciri daripada sawit yang sehat. Dulu ini banyak yang kering. Ini walaupun ada yang tidak hijau seperti ini, karena apa? Karena itu masih songgo 2 itu.
Songgo 2 itu artinya di bawah buah itu ada 3 pelepah, itu songgo 2. Karena yang nempel di buah itu namanya songgo susu. Jadi songgo 2. Nah, seperti itu rimbun hijau seperti itu. Dan buahnya itu penuh. Itu penuh. Tuh. Nah, buahnya ini mulai bermunculan di atasnya tuh. Nah, tuh muncul. Dan ini mestinya memang sudah waktunya harus dipruning. Itu teman-teman buahnya. Itu yang mungkin 2 bulan lagi bisa dipanen. Tuh besar tuh. Nah, tuh. Itu masih songgo 2. Jadi di bawah buah itu ada 3 pelepah walaupun sudah setinggi ini. Nah, untuk melihat apakah tanah ini subur apa enggak, kalau saya lihat dari di piringan teman-teman. Nah, di piringan seperti ini. Ini di piringan ini tumbuh lumut yang seperti ini, hijau seperti ini. Nih tandanya lembab. Dan ini di sela-sela ini adalah rumah cacing teman-teman. Nah, ini rumah cacing. Rumah cacing. Ini rumah cacing semua. Dan tanahnya ini walaupun di sawitan lembut. Nah, tuh. Saya ginikan aja jari saya masuk. Nah, jadi saya menemukan pola pemupukan yang saya kombinasi ini itu mulai tahun 2021, tepatnya pada bulan Agustus, sehingga setelah itu pada tahun 2022 hasilnya sangat meledak. Dari luasan 7,5 hektar kurang lebih hampir mencapai 8 hektar, itu 1 bulan bisa menghasilkan 30 ton. 1 bulan bisa menghasilkan 30 ton dari 7,5 hektar. Kalau 8 hektar kurang. Nah, itu bisa 30 ton. Dan biasanya di sini ini sekali panen ini dapat 9 ton yang dari luasan 4 hektar. Tapi karena memang bulan ini di mana-mana lagi trek, ini insya Allah sekitar 6 ton yang kali ini dapat. Karena putaran kemarin juga 5,8. Nah, ini masih 2/3 baru yang terkumpul. Bagian di sini sampai ke sana ini yang luasan sekitar 1,5 hektar ini belum dilangsiri semua, tapi buahnya sudah turun. Enggak ngelangsiri pakai motor. Sementara ini insya Allah ini sudah ada sekitar 5 ton. 5 ton. Tumpukannya ini lumayan luas juga. Dan nyusunya pun ya agak rapi. Dan buahnya ya, kalau yang seperti ini teman-teman, ini biasanya 1 kali nimbang itu 3 janjang sudah 100 kilo lebih. Yang seperti ini. Ini biasanya enggak lebih dari 3 1 kali timbang. Kalau yang seperti ini, yang durinya banyak seperti ini kadang nimbangnya itu 1 timbangan itu bisa 5 janjang. Kadang ada yang 6 janjang. Kalau yang sudah terlalu matang kayak itu kadang-kadang 6 janjang. Nah, ini yang buah seperti ini nih, buah yang baru, artinya ini sudah reaksi dari pemupukan sebulan yang lalu. Nah, yang perlu diketahui begini teman-teman. Jadi ketika kita mupuk itu bukan berarti mupuk Januari terus Februari itu langsung banyak buah, tidak teman-teman. Jadi pupuk ini reaksinya rupanya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Itulah reaksi di pupuk dari hasil reaksi buah dari hasil pemupukan. Karena itu sudah saya amati betul. Misalnya bulan Januari itu saya pupuk, nanti Februari Maret itu sudah mulai tanda-tanda munculnya buah. Sehingga kalau Maret munculnya buah, berarti di bulan 9-nya itulah baru sebagian hasil daripada pemupukan. Dan juga nanti sampai 1 tahun ke depan. Karena pupuk itu untuk sampai ke buah itu memerlukan proses. Yang pertama, pupuk itu diserap oleh
akar, langsung nanti ke batang, ke pelepah, daun, dan nanti situlah terbentuknya buah. Jadi kalau orang mengatakan misalnya dipupuk dengan pilo atau eco farming, dipupuk baru seminggu 2 minggu buahnya banyak, itu tidak ketemu jalannya dari mana. Sedangkan muncul buah itu, kalau andaikan bulan Januari itu muncul buah, nanti di bulan 6 itu baru matang, baru bisa dipanen. Prosesnya 6 bulan itu, dari munculnya buah sampai siap dipanen itu 6 bulan. Jadi kalau dipupuk 1 bulan langsung buahnya banyak itu tidak ketemu akal. Tapi kalau habis dipupuk 1 bulan buahnya matang semua, bisa jadi. Tidak usah dengan eco farming atau tidak usah dengan pilo, diburat aja matang semua. Atau disontek itu seminggu matang semua. Tapi kan bagi petani bukan itu yang dicari. Bagaimana kualitasnya itu menambah baik. Jadi manfaat dari eco farming dan pilo itu, yang pertama, kalau pilo itu yang saya amati di kebun saya itu sangat mendorong ataupun sangat berpengaruh dengan membentuknya pelepah dan daun seperti ini. Hijaunya mengkilat, betul-betul mengkilat, karena dulu tidak seperti ini. Dulu selalu saya pupuk dengan kimia, tapi setelah dengan pilo itu memang daunnya berbeda, hijaunya itu mengkilat seperti kayak macam mana ya, seperti ada minyaknya gitu. Itu setelah saya pupuk dengan pilo slow release. Eco farming ini dia itu menggemburkan tanah, mengoptimalkan pupuk kimia yang saya padukan dengan pupuk ini. Jadi kayaknya itu dimaksimalkan pupuk kimia yang saya tanam itu dengan pocket, saya tanam dengan cangkul itu, begitu saya siram dengan eco farming itu seperti pupuk ini maksimal sekali diserap oleh tanaman. Nah, terus yang keduanya, antara paduan pilo, eco farming dan kimia tadi membuat tandan besar dan berat seperti ini. Nah, seperti ini nih. Ini kan besar-besar ini. Ini 30-an kilo nih satu nih. Mengkilat-mengkilat buahnya. Nah, seperti ini. Tuh, buahnya mengkilat-mengkilat seperti itu. Jadi pengamatan saya secara rutin dan jangkanya jangka panjang. Ini dari bulan Agustus tahun 2021 sampai sekarang bulan Juni 2023. Berarti 2 tahun kurang 2 bulan lagi. Nah, 2 tahun kurang 2 bulan itulah yang saya aplikasikan pupuk antara eco farming, pilo, dan kimia. Nah, kemarin pernah saya coba, hanya saya pupuk dengan pilo, itu hasilnya sedikit turun. Nah, setelah itu saya baru berpikir, mungkin unsur haranya tidak mencukupi, terutama kaliumnya, karena beratnya, saya menilai dari beratnya. Yang dulunya pernah saya mendapatkan yang paling berat tuh 55 kilo, setelah itu nggak dapat lagi, paling rata-rata 20, 25, bahkan ada yang 15, ada yang 10. Nah, kalau menggunakan, tetap saya pupuk dengan kimia, yaitu NPK Mutiara tadi 2 kilo 1 batang setahun sekali itu. Nah, beratnya buah, mengkilatnya buah bertambah bagus, sehingga akan menambah hasil. Nah, itu pertama. Yang kedua juga sepertinya itu kalau menurut saya pelepahnya juga lembut, daunnya hijau, dan buahnya besarnya itu dari mana? Karena pelepahnya itu buka seperti itu, terjuntai. Ini kan ada yang sampai ke tanah tuh. Nah, kan rimbun semua tuh yang sebelah sana tuh teman-teman. Yang sebelah sana itu ada yang sampai ke tanah tuh. Nah, tuh. Itu yang tinggi 4 meter, kurang lebih 4 meter tuh. Nah, tuh sampai ke tanah teman-teman. Itu sampai ke tanah. Nah, ini baru 2 minggu kemarin saya pupuk itu. Nah, sekarang sudah saya pupuk lagi karena ada sisa. Ini TSP. Ada sisa, daripada saya simpen, mendingan saya pupukkan lah mana yang perlu dipupuk. Terutama saya sistemnya juga tambal sulam. Apabila ada batang yang sedikit bermasalah, itu saya perhatikan dan saya perlakukan secara khusus dengan pupuk agar sehat kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya berbagi ini bukan untuk
memamerkan dari hasil kebun, tidak. Hanya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan dari pola saya mempraktekkan atau saya uji coba di kebun saya mengenai pemupukan eco farming Pilo Slow Release. Dulu ketika saya kombinasikan antara eco farming, Pilo dan pupuk kimia, hasilnya ini bisa dapat 1 bulan 30 ton. Setelah itu karena saya mau mencari yang simple, itu langsung hanya saya ganti Pilo saja. Akhirnya turun. Setelah turun langsung cepat-cepat, sebelum turun gratis langsung saya susul lagi dengan pupuk kimia. Setelah itu baru 2 bulan berikutnya saya siram dengan eco farming, baru mulai naik lagi. Nah itu, jadi kita sebagai petani jangan sampai kecolongan. Tanaman itu harus senantiasa kita awasi, kita rawat sebagaimana kita merawat anak atau merawat orang tua, agar tidak ada hal-hal yang nanti terjadi akan membuat tanaman itu menjadi turun produksinya, sehingga kita sendiri yang rugi. Nah, dan menggunakan pupuk yang saya kombinasikan ini teman-teman, itu biayanya setelah saya hitung, itu per batang per tahun itu berkisaran 86.000 sampai 90.000 per batang per tahun. Sementara per batang per tahun itu rata-rata satu batang itu paling sedikit menghasilkan 10 janjang, yang paling banyak di kebun saya ini 18 janjang. Nah, kalau seandainya 10 janjang rata-rata 20 kilo, sudah 200 kilo per tahun per batang menghasilkan untuk buahnya. Nah, kalau sampai 18 janjang ya tinggal kalikan aja. Kalau rata-rata 20 kilo kali 18 berarti 360 kg per tahun per batang. Sudah kita hitung tuh. Nah, sementara kalau 1 tahun itu menghasilkan 200 kilo saja, kita ambil yang hasil terendah 200 kilo saja per batang per tahun. Kalau harga 2.000 kan berarti menghasilkan 400.000 per batang per tahun. Sementara yang kita pergunakan untuk pupuk hanya berkisaran 85.000 sampai 90.000, taruhlah 80.000 sampai 90.000. Berarti kita masih sisa 320.000. Nah, yang 20.000 per batang per tahun ini supaya menjadi 100 itu bisa untuk biaya pruning, bisa untuk biaya pembersihan gulma. Karena kalau sawit sudah tinggi seperti ini, 1 tahun sekali itu cukup pembersihannya. Nah, seperti ini. Dan saya memperlakukan sawit dengan pembersihan gulma itu teman-teman, memang saya semprot. Tetapi ketika nyemprot itu saya ambil di musim hujan, bukan musim kemarau. Nah, misalnya musim hujan nanti ada panas sehari saja, langsung saya semprot. Sehingga apa? Setelah rumput mati total, 1 minggu habis itu tumbuh lagi rumput kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Rumput ganti seperti ini, rumput yang bagus. Nah, itu sehingga tanah ini tidak sempat tandus. Nah, itu bekas semprotan. Ini belum kering. Ini semprotannya kan ini belum kering semua nih. Nah, belum kering. Sehingga rumput kecilnya sudah tumbuh kembali, tapi berbeda rumput. Karena apa? Pertama, tanahnya memang subur. Yang kedua, karena saya nyemprotnya di musim hujan, sehingga tanah senantiasa lembab, terus rumput itu langsung tumbuh, sehingga ini tidak menjadi tandus. Itu caranya. Tapi kalau kita nyemprot musim panas, itu matinya lama dan tandusnya juga nanti agak lama. Dan kita nyemprot itu kalau saya tidak menggunakan seperti Roundup, tidak. Saya menggunakan kayak Gramason, jadi cepat mati dan cepat hidup, tumbuh yang rumput baru, yang rumput lama mati, seperti itu. Nah, kita lihat sebelah sini teman-teman. Jadi kita lihat yang di sini, contohnya bukan hanya satu tempat ya, ini seperti ini contohnya. Nah, ini kan tanahnya ini tetap ini berlumut ya, seperti ini. Nah, lumutnya yang pinggir jalan saja, ini kan padahal tanahnya berpasir nih, ini pasir semua. Nah, tapi yang bekas siraman seperti ini, nah lumut semua ini. Dan itu buahnya penuh, teman-teman. Nah, itu buahnya penuh seperti ini. Ini sampai ujung sana memang semua berlumut. Ini pelepahnya habis dibuang, tapi belum
sempat belum sempat disingkirin nih. Ini nah kan hijau-hijau semua nih. Nah ini kalau saya korek, ini yang Pilosolerisnya masih ada nih, masih ada 2 lubang yang belum habis. Karena Pilosoleris ini rupanya bisa bertahan sampai 8 bulan tuh belum habis. Sudah saya perhatikan tuh 8 bulan tuh belum habis. Masih ada tersimpan di dalam tanah. Nah seperti itu. Kalau tanahnya memang pasir. Kalau buahnya ya alhamdulillah setiap batang tuh mulai munculan. Seperti ini walaupun sudah tinggi. Ini kan tingginya ini sudah sekitar 5,5 meter sampai 6 meter tuh. Nah tapi kan daunnya itu, nah itu daunnya itu kan itu hampir sampai ke tanah tuh. Tuh paling sekitar 60 cm lagi sampai ke tanah. Kayak seperti ini. Nah, ini kan sampai ke tanah nih. Ini daun sering kena mobil sehingga rusak. Ini tingginya nggak kurang dari 5 meter. Nah seperti itu. Oke lah untuk teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti pola saya seperti ini gambaran, tidak mesti bulannya harus sama ya. Misalnya di bulan Desember ya, umpama Desember itu saya dolomit, baru itu nanti saya ukur 1 bulan berikutnya, saya ukur pH-nya. Itu saya selalu mengusahakan pH itu tidak kurang dari 6,5. Setelah itu baru kalau Desember dolomit, nanti Januari itu langsung saya pupuk dengan eco farming. Terus 2 bulan lagi teman-teman, itu saya siram lagi dengan eco farming. Nah setelah itu 3 bulan itu saya pupuk dengan Pilosoleris. 3 bulan lagi itu baru saya pupuk dengan NPK Mutiara tadi. Setelahnya itu 2 bulan lagi baru saya pupuk dengan eco farming. 2 bulan lagi saya pupuk dengan eco farming. Setelahnya akhir itu tergantung, kalau lagi keuangan bagus itu biasanya saya pupuk dengan pupuk organik yang lain. Kalau misalnya pas ada pupuk, tapi kalau enggak berarti mungkin biasanya saya kasih boron. Setelah boron nanti saya dolomit dan kembali polanya seperti yang tadi. Tapi yang menjadi inti pemupukan adalah dolomit, eco farming, Pilo, Mutiara, baru eco farming, baru nanti dolomit. Nah kalau pemupukan dengan boron, saya tuh lihat kondisinya. Kalau kondisinya daunnya masih bagus, itu kadang tidak saya kasih boron, tapi kalau daunnya itu memang perlu dikasih boron, saya kasih boron. Dan kalau saya ngasih boron itu cukup 300 gram. Itu biasanya saya letakkan di ketiak pelepah seperti ini. Dengan saya bagi itu biasanya 4 sendok, saya bagi 4 tempat, 1 sebelah sana 1, sini 1, saya bagi 4 penjuru. Itu setelah pemupukan yang eco farming, pemupukan Pilo dan organik itu selesai, dan eco farming tadi selesai, baru saya kasih boron. Baru nanti kembali lagi ke dolomit. Nah, seperti itulah kegiatan yang saya lakukan, dan alhamdulillah dari uji coba ini hasilnya memang memuaskan. Oleh karenanya sengaja saya bikin video bagi teman-teman yang mungkin baru dikenalkan oleh teman-teman mengenai pupuk eco farming Pilo. Nah silahkan kalau mau mengikuti pola yang kami lakukan, dan ini real di lapangan teman-teman, ini real di lapangan, inilah hasilnya. Ini real di lapangan tuh hasilnya seperti ini. Ini nanti yang dikumpulkan di sini adalah itu yang luasan 4 hektar. Terus ada yang ujung sana itu 1 hektar, itu khusus saya pupuk dengan Pilo. Tapi 1 hektar tuh saya pupuk dengan Pilo itu kalau dipanen, 1 kali panen tuh paling banyak 300 kilo. Nah, jadi bagi teman-teman yang ngotot mengenai tentang katanya Pilo itu ya di sana ada buktinya itu. Memang yang 1 hektar itu khusus saya jadikan sebagai bahan percobaan, saya mupuk hanya menggunakan Pilo, dan itu sudah hampir 1 tahun. Dan kemarin dipanen itu 1 bulan itu sekali panen pertama itu 300 kilo,
panen keduanya dapat 400 kilo. Jadi 1 bulan hanya 700 kilo itu dari 1 hektar. Sementara yang di sini 1 kali panen itu rata-rata 1,5 ton seperti itu. Nah, suatu saat saya bikin videonya yang di sana, itu memang tidak saya pupuk dengan eco farming, tidak saya pupuk dengan kimia, tidak, cuman saya pupuk dengan pilosolorilis, tetapi syaratnya memang pH-nya tetap saya usahakan menjadi 6 sampai 7. Tetap saya kasih dolomit. Nah, itu. Nah, terus yang sebelah sana nanti ada lagi 3 hektar yang umurnya 8 tahun setengah. Itu biasanya 3 hektar, kalau yang di sana itu kisaran dapat 3 ton, 2. Jadi masih lebih banyak yang hasil sawit besar ini. 3 ton, 2. Jadi insya Allah ini 1 kali panen ini yang luasan 7 hektar ini sekitar dapat 9 ton mudah-mudahan. Ini masih selalu diangkut, terus diangkut. Nah, ini kalau 6 ton insya Allah sudah ada, karena 1 kali angkut ini sudah jelas kita bisa ngitung berapa mobil kita, berapa kali angkut, kita bisa ngitung jumlah tonasenya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu, jangan lupa bahagia. Dan untuk petani sawit mandiri, jangan lupa sawitnya dirawat agar kita pun menjadi hidupnya sedikit lebih sejahtera. Dan menggunakan pupuk ini, pupuk yang murah tapi bukan murahan, tapi bisa membuat kita penggunanya menjadi bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.